Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa Allah azza wa jal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwatnya subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu, dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kisah-kisah Al-Quranul Karim. Kisahnya Qarun, siapa Qarun dan bagaimana kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Qarun, maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Qarun di 3 surat dalam Al-Quranul Karim. Pertama disebutkan dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, yang kedua dalam surah Al-Ankabut, dan yang ketiga dalam surah Al-Qasas. Di dalam surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Dan sungguh kami telah utus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan juga Haman perdana menterinya serta Qarun, dan mereka mengatakan bahwa Musa adalah penyihir lagi pendusta. Di sini Allah sebutkan kata Qarun. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'a bil bayyinati fastakbaru fil ardi. Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan bukti-bukti yang nyata, mereka pun kemudian berlaku sombong di permukaan. Dalam surah Al-Ankabut disebut, tapi yang paling lengkap yang ingin kita kisahkan dalam Al-Quran ini dari ayat 76 sampai 82. Di sini cukup lengkap kisah siapa Qarun itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya mengkisahkan tentang Qarun ini, kita tahu bahwa Qarun ini hidup di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran paling banyak menceritakan kisah-kisah para nabi ini adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, nabi terbanyak dalam Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebut 131 kali di 33 surat dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai 101 kali di 33 dalam surat di dalam Al-Quran. Ada Al-A'raf, Yunus, Taha, Asy-Syu'ara, Naml, Qasas, dan surat-surat yang lainnya di 33 surat, menunjukkan lengkap alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam salah satu rasul pilihan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 144, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati. Wahai Musa, inni istafaituka, aku telah memilihmu dengan risalahku dan dengan kalamku. Dari sini kita tahu bahwa Musa adalah kalimur rahman, nabi yang banyak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW
pernah mengatakan la tufaddilun la ini ala Musa. Jangan kalian lebihkan aku dibandingkan Musa. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyam fa akunu awwal man yafiq fa ajidu biqaimatil arsy fala adri asaiqa fa afaq qabli. Kata Nabi SAW, jangan lebihkan aku dibandingkan Musa, karena nanti pada hari kiamat manusia semuanya akan mati tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian orang yang pertama kali siuman adalah aku. Masalahnya ketika aku siuman, aku melihat Musa alaihi salatu wassalam sedang bersandar di tiang arasy, sehingga aku tidak tahu apakah aku lebih dahulu. Intinya bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam memiliki keutamaan. Lah di inilah kisah Qarun dimulai. Di zaman Nabi Musa inilah kisah Qarun dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sesungguhnya Qarun itu salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Kalimat min maksudnya adalah bahwa Qarun itu bukan orang lain, tapi masih dari kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini terjadi silang pendapat Pak Qarun dan juga nasabnya. Saya akan sebutkan beberapa perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah ibnu ammi Musa, anak dari pamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau anak paman berarti dengan Nabi Musa jatuh. Dan ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Musa pun dia adalah ibnu khalah, maksudnya anak bibi, anak paman tapi dari jalur ibu, dari Nabi Musa. Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun adalah pamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disangkakan Muhammad ibn Ishaq bahwa Qarun itu pamannya Nabi Musa. Dan ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah satu di antara kerabat-kerabat Nabi Musa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Qarun orang lain, tetapi dia bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Tetapi pendapat yang masyhur, bagaimana yang dikatakan Di'amah, seorang ulama dunia, mengatakan bahwa yang rajih, yang kuat, Qarun itu adalah ibnu ammi Musa. Dia adalah anak dari pamannya Nabi Musa. Dan dulu dia memiliki gelar Al-Munawwir. Jadi Qarun itu punya gelar Al-Munawwir. Kenapa disebut Munawwir, orang yang bercahaya? Karena Qarun itu dan memiliki suara indah ketika tarannum Taurat. Jadi kalau seandainya dia membaca kitab Taurat, kemudian melanggamkan Taurat, maka Qarun itu memiliki suara yang paling indah saat itu. Orang suka dengan Qarun. Selain ahli ibadah, suka baca Taurat dan indah suara, sehingga orang mencintai Qarun dan memuja-muja Qarun karena ahli ibadahnya dan kepakarannya terhadap Taurat. Lihat bagaimana Qarun ini dulu bukan orang jahat, orang baik. Bahkan dia dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahu-membahu untuk mengajak manusia ke dalam kebaikan. Qarun itu Allah telah takdirkan belakangan Qarun terfitnah dengan harta. Kemudian semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Qarun menjadi musuh Allah, jadi orang munafik.
Dan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tadinya orang baik atau yang tadinya pengikut Nabi Musa kemudian menjadi munafik atau mungkin keluar dari agama Musa itu 3 orang. Pertama Qarun, yang kedua Samiri, dan yang ketiga Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah. Pertama Qarun, tadinya orang keluar dari ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Samiri, dulunya termasuk kaumnya pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian malah memurtadkan Bani Israel. Seorang ahli ibadah yang mengenal Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang menyebabkan Musa dan Bani Israel akhirnya diberikan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun nasabnya, nasab daripada Qarun, Qarun ini dikatakan nasabnya oleh para ulama, Qarun Yashub atau Yashur. Qarun ibn Yashub atau Yashur ibn Qahis. Qarun ibn Yashub atau Yashur, dan nasabnya sampai kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi. Dari sini menunjukkan bahwa Qarun itu dari Bani Israel, karena nasab Ya'qub. Dan Israel itu istilah daripada atau nama lain daripada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam punya anak. Pertama Ismail, dari Ismail ini lahir pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutup para nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari jalur Sarah lahirlah Ishak, dan dari Ishak ini lahirlah Ya'qub. Ya'qub ini lahir Bani Israel, karena Ya'qub itu nama lain daripada Israel. Kemudian Ya'qub punya anak 12, di antaranya Yusuf, Ibn Yamin, Lawa, Yahuda, dan yang kemudian turunan dari 12 putra Ya'qub itu berkembang biak di Mesir, yang kemudian disebut dengan Bani Israel. Sebut dengan Bani Israel. Lah Qarun ini bagian dari, makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna Qaruna kana min, sesungguhnya Qarun itu bagian dari kaumnya Musa alaihi salatu wassalam, fabagha alaihim, maka dia pun niaya melampaui batas kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maksudnya melampaui batas di sini? Katakan bahwa Qarun ini diberikan nikmat kekayaan, tetapi justru dengan kekayaannya dia melampaui batas. Dari sini kita katakan bahwa rahasia orang itu melampaui batas karena diberikan nikmat harta. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu akan mudah melampaui batas apabila Allah berikan banyak kekayaan kepadanya. Ahli tafsir mengatakan kalimat fabagha alaihim, maka Qarun pun melampaui batas dirinya adalah Qarun itu tidak
pernah menolong fuqara dan masakin. Punya rahmat sama sekali. Dia tidak mau menginfakkan hartanya untuk membantu fuqara wal masakin, melampaui batas. Tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk membantu fuqara wal masakin. Ini yang pertama. Yang kedua, makna tagha itu fabagha alaihim, melampaui batas di sini artinya qabul fadli alaihim wa an yakunu tahta yadihi. Orangnya sombong, orangnya takabur, pokoknya dia anggap semua orang itu di bawah kakinya. Bagha alaihim, sombong terhadap. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kalimat bagha alaihim, maka akhirnya melampaui batas kepada mereka, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala. Ini hasad. Dia hasad kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa hasadnya? Dia datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, amma la in kunta faddalta quwwa faqad fuddiltu alaika bil man. Wahai Musa, memang Allah sudah berikan keistimewaan kepada kamu dengan kenabian, tapi aku juga tidak kalah istimewanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan banyak harta kepadaku. Qarun sombong, kekayaannya bisa menandai, dan ini prasangka yang salah. Banyak orang-orang kaya itu, walaupun mereka berikan kekayaan, seolah-olah dia punya kedudukan di hadapan Allah dan mengatakan Rabbi akraman, muliakan diriku. Tapi kalau seandainya dicabut kekayaannya, dia pun mengatakan Rabbi ahana, Rabb sudah menghinakan diriku. Jadi Qarun kemudian mengatakan seperti itu kepada Musa. Hasadnya Qarun kepada Musa, akhirnya Qarun pun wenang, kemudian berbuat jahat kepada nabinya. Fabagha alaihim, maka Qarun pun menganiaya terhadap mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebabnya dalam Al-Quran di sini. Kenapa Qarun itu sejahat itu? Perhatikan. Minal qunut ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya. Apa penyebab aniayanya Qarun kepada mereka? Karena kami telah menganugerahkan kepada Qarun pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul sejumlah orang-orang yang kuat. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jadi Qarun itu punya gudang banyak. Ada yang mengatakan kunuz itu artinya al-fiddah, al-zahab wal-fiddah. Jadi Qarun itu punya banyak emas, punya banyak perak. Tapi gudang-gudang penyimpanan emas dan perak itu. Dan di sini Allah mengatakan, wa atainahu minal kunuz ma, kuncinya gudang itu, disebutkan oleh ahli tafsir, itu diletakkan di sebuah kulit kering itu, ya. Kemudian diletakkan kuncinya di situ, kemudian dibungkus. Lah, kulit yang dibungkus yang isinya kunci itu tidak bisa dibawa manusia, bisa dibawa baglah. Baglah itu semacam keledai, tapi bukan keledai. Dia di bawah kuda, tapi di atas keledai. Besarnya baglah itu. Jadi kuncinya itu ditaruh di atas, mungkin bahasa kitanya karung goni gitu ya. Kemudian diletakkan di atas baglah. Dan jumlah baglahnya itu, jumlah, kata para ulama, situna baglah,
60 keledai. Kuncinya saja diletakkan di baglah itu, dan jumlah baglahnya, keledainya itu 6. Dan kalau seandainya kuncinya itu dipikul, bukan orang biasa, orang kuat-kuat itu susah untuk dipikul saking beratnya. Itu baru kuncinya. Gimana gudangnya gitu maksudnya. Kuncinya saja sulit untuk dipikul. Itu pun harus dipikul dengan keledai yang berjumlah 60 keledai. Pasti banyak kuncinya itu. Kalau sudah banyak kuncinya, tentu banyak gudangnya. Kalau sudah banyak gudangnya, berarti banyak emas dan peraknya. Makanya kenapa pun terkenal sampai hari ini. Dompet di jalan, oh dapat harta karun katanya. Bukan, itu harta orang, bukan harta Qarun. Saking terkenalnya Qarun itu, setiap orang menggali tanah dapat harta. Saking kayanya Qarun itu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Quran dan diceritakan sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fidin muliakan Allah Azza wa Jal. Dinasihati orang baik, datang orang soleh. Karena ketika itu Bani Israel terbagi menjadi 2 ketika mensikapi Qarun itu. Ada orang-orang soleh, ahli ibadah, orang-orang yang berakal, orang-orang yang tidak soleh, jahat, ingin jadi pengikutnya Qarun. Lah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ini berusaha menasihati Qarun. Apa kata mereka? Idh qala lahu, ketika berkata kepada Qarun, kaumnya yang baik itu, atafrah, hei Qarun, jangan bahagia dulu dengan hartamu itu. Innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang senang karena membanggakan diri. Tercela pada dasarnya. Sulaiman, ketika Nabiullah Sulaiman ketika membawa pasukannya untuk perang, tiba-tiba ada semut dan kelompoknya sedang berada di jalan raya kan. Apa kata pimpinan semut? Udkhulu masakin la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Cepat. Masuk ke rumah-rumah kalian. Dan tentaranya menginjak kalian sementara mereka tidak tahu kalau kalian diinjak. Sulaiman dengar, kupingnya itu apa yang dikatakan itu. Maka apa? Tiba-tiba Sulaiman tertawa, tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawlihi. Sulaiman pun tersenyum kemudian tertawa karena melihat ucapan semut. Sulaiman senang tidak ada masalah. Tertawa atau tersenyum karena membanggakan diri, itu tak boleh, nanti seperti Qarun. Ma'asyiral muslimin, kemudian setelah dinasihati, jangan bangga dulu ya Qarun. Allah itu tidak suka dengan orang yang suka membanggakan diri. Wabtaghi fima ataqallah, wabtaghi fima ataqal akhirah. Wahai Qarun, carilah pahala untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan pula kau lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wala tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsid. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada anda. Dan janganlah berlaku kerusakan di bumi, karena Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Lihat di sini ada beberapa nasihat. Orang-orang baik ini mengatakan, wahai Qarun, pertama, kau boleh mencari harta, kau boleh kaya, tetapi tujuanmu itu adalah wabtaghi fima ataqallah daral akhir. Tujuanmu harus akhirat dulu. Ini nasihat yang
Kau boleh cari harta, kau boleh jadi orang kaya, tapi tujuan mencari harta dan kekayaan itu ingat, untuk hidup di dunia, untuk hidup di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Siapa yang melarang kamu untuk kaya Qarun? Silahkan kaya, silahkan. Kamu boleh kemudian beli rumah yang bagus, kendaraan yang indah, pakaian yang bagus, yang indah. Orang-orang itu membeli rumah bagus, kendaraan bagus, pakaian yang bagus, tidak dilarang. Siapa yang melarang? Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah itu kita boleh menampakkannya. Tentu tujuan awal jangan dilupakan bahwa harta itu hakikatnya menuju surga, bukan untuk memasukkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, sin kama ahsanallah. Lihat orang-orang miskin di sekitarmu, lihat orang-orang fakir di sekitarmu, mereka memerlukan dirimu, mereka berhajat kepadamu, sedekahkan hartamu kepada mereka. Kama ahsanallah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian nasihat yang keempat, wala tabgil ardi. Dan Qarun, Qarun, jangan kau berbuat kerusakan, jangan kau sombong congkak di permukaan bumi ini, karena Allah tidak suka orang yang melakukan kerusakan. Berarti di sini ada 4 nasihat. Ya, pertama, saya ulangi, dah pahala untuk negeri akhirat. Yang kedua, kau boleh tidak melupakan dunia, akan tetapi kendaraan untuk akhirat. Kemudian yang ketiga, berbuat baik pada manusia, tolong orang-orang susah itu. Jangan kau merusak di permukaan bumi ini dengan kekayaanmu itu. Makanya Rasul mengatakan, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau dibelanjakan orang baik. Tapi lihat jawaban Qarun. Ini harusnya Qarun berterima kasih, tapi Qarun tidak berterima kasih, kufur dia. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun pun berkata, sesungguhnya aku diberikan harta itu semata-mata karena pengetahuan yang... Masa aku titelnya S1 masa nggak bisa kaya? Aku kan S1. Ini kekayaan itu, makanya saya cerdas, saya buka perusahaan, akhirnya saya kaya. Seperti itu. Karena saya S3 kan jadi gubernur kaya, ya wajar lah. Karena ilmu, skill saya, sekolah saya. Oh, itu sombong tuh. Lah Qarun tuh kayak itu. Qarun membanggakan pengetahuannya, bahwa rizki yang Allah anugerahkan kepadanya itu karena pengetahuan yang diberi, yang cerdas itu, sehingga dengan kecerdasannya, kepiawaiannya dia menjadi orang kaya. Ikhwan, kalau kita bandingkan Qarun dengan Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabiullah Sulaiman, enggak ada. Kalau seandainya kekayaan Nabi Sulaiman kita bandingkan dengan kekayaan Qarun, Sulaiman jauh lebih mulia, jauh lebih kaya dibandingkan Qarun. Enggak ada apa-apanya Qarun. Dia nabi, dia raja, dia orang kaya. Qarun bukan nabi. Ada yang mengatakan Fir'aun, ya, untuk memata-matai Bani Israel. Akhirnya Fir'aun ngasih uang banyak jadi kaya. Jadi kalau kita pikir bahwa Sulaiman itu jauh lebih kaya dibandingkan Qarun, tapi lihat apa kata Sulaiman ketika Allah anugerahkan nikmat kepada dia. Dia mengatakan, min fadli Rabbi. Ini kekayaanku, kata Sulaiman, semuanya karena karunia Allah yang Allah titipkan kepada. Semua hanya untuk menguji diriku, apakah aku termasuk orang kufur ataukah termasuk orang yang bersyukur. Lihat, ini perkataan siapa? Nabiullah Sulaiman. Tapi Qarun menasabkan kekayaan kepada dirinya, bukan kepada Allah, dan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, katanya.
ini kudapat karena aku orang cerdas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyindir Qarun, akan annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun ma huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sejarah kepada Qarun. Sejarah ini, lihat bagaimana thariqah. Tidakkah wahai Qarun kau tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak hartanya, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang. Artinya orang-orang yang Allah berikan kekayaan, orang-orang yang Allah berikan jabatan, tetap saja Allah azab. Jangan seperti mereka. Ada kok orang yang lebih kaya dari kamu wahai Qarun, lebih hebat dari kamu wahai Qarun, toh juga mereka akan diazab. Diazab. Jadi diingatkan sejarah, ikhwan. Sejarah itu madrasah. Kita lihat orang-orang sebelum Qarun. Fir'aun ketika ditenggelamkan, Qarun melihat ditenggelamkan. Dan Fir'aun itu sangat sombong sekali dengan kekuasaan sebagai Raja Mesir. Sampai saking sombongnya, dia mengatakan kepada orang-orang, sesungguhnya sungai Mesir itu inna hadri min tahti. Sungai satu Mesir itu berjalan di bawah kakiku, kata Fir'aun. Sombong dia. Akibat sombongnya apa yang ketika dia mengatakan bahwa seluruh sungai Mesir di bawah kakinya, Allah tenggelamkan pula dengan sungai itu sendiri. Tenggelamkan. Namrud ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, di hadapan Ibrahim dia mengatakan saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Ibrahim, bagaimana caranya? Oh, datangkan kemari 2 orang dari penjara. Kemudian satu, kata Namrud, ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan mematikan. Lihat, yang satu mati, yang satu hidup, katanya. Itu Namrud. Ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala kirim ba'udah, kemudian masuk di telinganya, kemudian masuk ke dalam otaknya, digerogoti otaknya. Pusing dia mengeluarkan seekor nyamuk dari kepalanya, tidak bisa-bisa. Hari digedar-gedorkan ke tembok tuh. Sampai suatu ketika dia tidak tahan, nyamuknya ini menggigit-gigit. Kepada pembantunya, ambilkan sandal, pukullah kepalaku. Rupanya dipukul sama sandal pembantunya, mati Namrud. Ya. Namrud mati dengan seekor nyamuk yang mengatakan ana uhyi wa umit, katanya. Saya bisa mematikan, mati dengan seekor nyamuk. Subhanallah, sombong. Maka Qarun juga sama. Ketika dia mengatakan innama utitu min ilmin indi, harta ini datang karena pengetahuanku, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Nanti kisahnya di akhir. Tapi Qarun diingatkan tentang sejarah umat dulu. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah katakan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin azim. Ketika Qarun ini keluar, ingin ria, ingin dipandang orang, pakai pakaian yang paling bagus gitu kan, dan mereknya belum dicabut, masih nyantol gitu. Dia keluar tuh dengan ratusan pembantunya, ribuan kekayaannya, ratusan kendaraannya, beriring-iringan, pawai, diperlihatkan kekayaannya kepada Bani Israel.
Aku orang kaya maksudnya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah dia kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi ketika orang dengan Qarun yang panjang sekali itu, dengan untanya, dengan kudanya, dengan himarnya, dengan kekayaannya, dengan pembantunya, dengan pasukannya itu, maka Bani Israel terbelah menjadi dua. Ada yang memang hatinya terkalahkan dengan dunia, melihat hal itu, kapan aku ingin kayak. Ada orang yang seperti itu, kapan aku kayak dia gitu ya. Sama hati-hati antum. Kadang-kadang antum pulang punya tetangga kaya raya, motor bagus gitu kan. Kapan aku kayak dia katanya. Susah kali aku kayak dia. Ini seperti Bani Israel yang melihat Qarun itu. Tetapi tidak silau dengan dunia. Apa kata mereka? Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila wa la yulqaha illa sabirun. Tetapi orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, celakalah engkau, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala besar itu hanya diperoleh orang-orang yang. Jadi manusia terbelah menjadi dua, ada yang soleh, ada yang toleh. Tahu toleh? Tolah, toleh, tolah, toleh. Toleh, orang jahat. Akhirnya suatu ketika diriwayatkan, ikhwan, fitnah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Karena dia hasad dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Qarun ingin memfitnah Nabi Musa bahwa Musa itu wanita. Jadi dia menyewa perempuan pelacur, kemudian dibayarnya sekian emas dan perak agar mengatakan di hadapan manusia bahwa dia sudah berzina dengan Nabi Musa. Dia Qarun untuk menyakiti Nabi Musa, nabinya sendiri Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya wanita ini dengan Qarun. Kata Qarun, deal sajalah, karena yang banyak. Dari sini Qarun mempersiapkan siasat besar. Dia membuat pesta yang sangat besar. Walaupun riwayat ini memang riwayat Israiliyat, sekali lagi tidak ada dalam kutubus sittah, tapi ini riwayat Israiliyat saja. Saya sebutkan sebagai pengetahuan saja. Pesta besar, diundangnya Musa alaihi salatu wassalam. Diundang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa pun datang. Tiba-tiba kemudian wanita ini datang dan hampir menuduh Musa berzina dengan dia. Maka manusia di tengah-tengah orang ramai, seorang wanita mengatakan, saya berzina dengan Nabi Musa. Apa maruahnya Musa coba? Mau kemanakan kehormatan Musa, seorang nabi? Tetapi Nabi Musa alaihi salatu wasallam berlindung, himink in hadhil fawahish. Aku berlindung kepada Allah dari kamu, karena saya tidak pernah melakukan fahisyah seperti ini, perzinahan seperti ini. Faqala lahu Qarun, Qarun pun mengatakan, inna bani Israel yaz'umuna annaka bifulana. Bani Israel menyangka engkau sudah melakukan kefajiran dengan seorang wanita. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, datangkan wanita itu. Kalau memang betul-betul aku berzinah dengan dia, datangkan wanita itu. Maka ketika wanita itu datang, Musa ketakutan wanita itu. Maunya dia menuduh Nabi Musa telah berzina dengan dirinya, karena lihat Nabi Musa, karismanya, ketakutanlah dia kepada Nabi Musa. Tidak jadi dia ngomong saya berzina dengan Nabi Musa, justru dia
sebenarnya aku disuruh Qarun untuk mengatakan aku bisa karena mendapatkan ini dan itu. Karena kedok siasat buruknya Qarun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini akhirnya kemudian dalam riwayat Qarun datang utusan Nabi Musa agar Qarun mengeluarkan zakatnya. Dia harus mengeluarkan zakat. Setiap orang yang kaya harus mengeluarkan seperti itu. Kalau nisabnya sudah senisab emas 84 gram persen. Kalau kambing 40 kambing, satu kambing dia keluarkan. Maka dalam syariat Nabi Musa juga sama. Kalau sudah banyak hartanya, keluarkan zakatnya. Tetapi Qarun tidak mau. Akhirnya dia pun mengumpulkan manusia ingin berjumpa dengan Nabi Musa. Dari situ dia mengatakan, aku akan berdoa keburukan kepadamu jika aku akan silahkan kau berdoa keburukan kepadaku, aku pun sama. Siapa yang benar di antara ajaranmu ataukah diriku? Dan aku tetap tidak akan bayar zakat. Keburukan antara Fir'aun, antara Qarun dan Musa. Pertama Qarun, dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengijabah sama sekali. Tidak diijabah sama sekali. Sekarang giliran Musa berdoa keburukan kepada Qarun. Dari situlah kemudian bumi bicara dan mengatakan, wahai Musa, Allah sudah perintahkan kepadaku untuk taat kepadamu. Perintah padaku, kata bumi. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Maka Musa mengatakan, wahai bumi, telanlah Qarun dan seluruh kekayaannya. Ketika Musa memerintahkan bumi seperti itu, maka Allah firmankan, fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tembenamkan Qarun dan seluruh rumah dan kekayaannya. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada penolong pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri di hadapan Allah. Sekarang Qarun sudah masuk ke perut bumi. Sak rumah-rumahnya, sak harta-harta, tidak ada tersisa. Semua ke dalam bumi, maka bumi menutupnya di perut bumi. Maka siapapun yang dapat harta dari perut bumi, orang-orang menyangkanya sebagai harta Qarun. Ini harta Qarun. Seandainya digali di samping Jabal Uhud ini, rupanya ada emas di bawah pohon, dibilang harta Qarun. Dari mana Qarun itu? Di Mesir. Kenapa pula sampai tiba? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi saking masyhur, setiap dibilangnya harta Qarun, saking masyhurnya kisah ini. Ketika betul-betul Qarun diazab, ikhwan, ini orang-orang yang tadinya ngomong, kapan aku seperti Qarun, kapan aku seperti Qarun. Azab yang Allah timpakan kepada Qarun, wa asbahal ladzina tabil amsi yaquluna waika anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allahu alaina la khasafa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya seperti Qarun, tiba-tiba berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Karena sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula di sini. Aduhai, benarlah
Beruntung orang nikmat Allah. Artinya di sini ikhwan, kalau seandainya setiap orang yang minta harta itu Allah berikan harta yang dimintanya, setiap orang yang minta kekayaan Allah berikan kekayaannya, maka satu dunia pasti orang akan bejat, orang akan jahat dan kufur. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membagi nikmat itu karena sebuah hikmah. Ada orang yang kalau tidak diberikan kekayaan bisa kufur. Ada pula orang yang kalau dilimpahkan kekayaan dia pun. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada si kaya, ada si miskin. Karena terkadang ada orang miskin kalau dikasih kekayaan jangan-jangan makin jauh dari Allah, sebagaimana orang kaya kalau dimiskinkan makin jauh daripada Allah. Semua nikmat itu Allah secara rata baik kepada si miskin ataupun si kaya. Jangan kira orang kaya itu orang miskin, siapa bilang? Saya contohkan. Terkadang ada orang kaya sanggup dengan uangnya membeli macam lauk pauk di mejanya, mungkin 200-300 macam, mulai dari rendang sampai ikan asin ada semua di situ. Tapi terkadang Allah kunci lisannya, tidak ada satu makanan yang bisa dimakan. Makan ini darah tinggi naik, makan ini kolesterol naik, makin ini stroke, bisa mati aku naik nanti. Ada orang sanggup membeli makanan dengan berbagai macam lauk pauk, ujung-ujungnya makan kentang rebus. Tak bisa dimakan tuh yang enak-enak itu. Nikmat enggak tuh? Tapi ada orang miskin untuk membeli makan sebanyak itu, tapi kalau banyak itu pasti akan habis sak piring-piringnya. Kadang ikhwan, maknanya apa? Yang satu diberikan kenikmatan yang lain, yang satu diberi kenikmatan lain pula. Itulah keadilan nikmat. Ada orang kaya, rumahnya bagus, gedong, kamarnya 5, kayak kutub, dingin. Kayak kalau masuk kayak burung kutub dinginnya itu. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak bisa tidur. Kan ada orang kaya itu susah tidur. Rumahnya bagus, kasurnya empuk, AC-nya 5, bisa tidur kecuali minum pil baru bisa tidur. Tapi ada orang miskin sudah nyewa, atapnya pakai seng, sekali tidur 2 detik langsung ngorok. Tidur subuh, bangun subuh, tidurnya. Ada orang yang seperti itu, tidak perlu kamar bagus-bagus ada AC, pokoknya ada. Lihat bagaimana Allah memberikan kenikmatan itu sudah dibagi rata, seadil-adilnya gitu kan. Makanya di sini Allah mengatakan, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan, Qarun berkata, aduhai benarlah kiranya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Kenapa yang ini dibatasi, yang ini tidak? Karena dikhawatirkan kalau semua orang diberi kejayaannya, satu bumi ini bisa kufur ikhwan. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan banyak ayatnya dalam Al-Quranul Karim tentang bahayanya kemudian mencintai hartanya berlebihan. Seperti Allah subhanahu berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sekali-kali manusia atau melampaui batas jikalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kekayaan kepadanya. Kemudian yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terakhir mengatakan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi sadan wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat ini kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dimuliakan Allah azza wa jalla.
ada beberapa faedah. Ada 5 faedah. Pertama, bahwa harta itu terkadang menjadikan orang itu rugi dunia dan rugi akhirat. Ibul mal, pemilik harta itu justru mengalami kerugian dunia dan kerugian akhirat. Sudah rugi di dunia, rugi di akhirat. Yang kedua, bahwa banyaknya harta itu bukan dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, bukan. Karena harta itu sesuatu yang berserikat antara mukmin dan kafir, antara binatang dan manusia. Tetapi kemuliaan harta itu kepada siapa yang memegangnya. Harta yang baik karena dipegang orang baik. Yang ketiga, gerakan di permukaan bumi ini adalah melampaui batas dan kezaliman. Lihat Qarun, adab akhirat Allah segerakan adabnya di dunia. Karena Rasul mengatakan tidak ada satupun dosa yang adabnya di dunia sebelum akhirat. Satu, orang yang orang zalim, dan yang kedua orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian yang ketiga, Anda harus tahu bahwa Allah itu ketika memberikan harta ataupun rizki, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahan kepada siapa yang dikehendaki, hikmah dan kebaikan bagi hambanya. Dan yang terakhir, harta ini adalah alat mudahnya seseorang tergelincir, di mana sirru tughyan, rahasia seseorang itu mudah melampaui batas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hisab bagi orang yang diberikan kekayaan itu akan berat, karena akan diberikan 2 mana kau dapatkan harta itu dan kemana kau belanjakan harta itu. Maka Qarun adalah pelajaran besar yang kita, bagaimana Qarun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak pernah mensyukuri nikmat harta, tidak pernah mengeluarkan zakatnya, tidak sayang dengan fuqara wal masakin, menentang Nabi dan ajaran Tauratnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kirim adab kepada Qarun. Fa khasafna bihi ila ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke dasar bumi. Baik.